Horas, 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 Baligi Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Ya, kita pada hari-hari ini sangat sedih sekali ya dengan keadilan di Republik Indonesia ini. Ya, pada tanggal 16 Desember yang lalu, para hakim agung tersebut ya dengan kekuasaannya, dengan kewenangannya yang diberikan undang-undang kepada mereka, tetapi dipakai dengan cara yang tidak bertanggung jawab ya, dengan bersembunyi di balik terminologi atau diksi-diksi hukum, novum yang diajukan bukan bukti barulah, judex facti, judex juris ya, yang jauh sekali dengan apa yang dirasakan sesungguhnya oleh rakyat kecil. Ya, bagaimana mereka dengan entengnya, dengan tanpa bertanggung jawab ya, mengabaikan, menihilkan pentingnya bukti ilmiah atau digital evidence pada kasus rekayasa pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki. Ya, dengan gampang mereka ya menihilkan makna pentingnya digital evidence tersebut. Padahal mereka semua ya, rata-rata saya lihat doktor hukum, minimum magister hukum, tetapi mereka selalu bersembunyi di balik formalitas hukum, hukum acara, pasal-pasal ya, yang jauh dari esensi hakiki dari sebuah tugasnya sebagai seorang hakim, yaitu menegakkan hukum berdasarkan keadilan dan keadaban ya. Ya, oleh karena itu kita menyerukan ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena ya kepada siapa lagi kita mengadu ya, majelis Mahkamah Agung begitu kualitasnya ya. Oke ya, kepada Bapak Prabowo Subianto ya, perhatikanlah masalah ini secara serius Pak. Tanggal 16 Desember yang lalu ya, kami maknai sebagai matinya keadilan bagi rakyat jelata. Meskipun sudah diperjuangkan dengan maksimal, dengan mengajukan ahli-ahli dengan maksimal, bukti-bukti juga dengan maksimal, tetapi hakim agung yang ada di Mahkamah Agung sana, yang digaji oleh rakyat dengan keringat rakyat, dengan enteng mengatakan novum digital evidence tidak sebagai bukti baru. Jadi bersedia berkenan kiranya Pak Prabowo Subianto untuk memanggil langsung Ketua Mahkamah Agung untuk menghadap dan menanyakan mengapa bukti ekstraksi SMS pukul 22.14.10 WIB dari HP Samsung Galaxy almarhumah Vina ke tablet Widi tidak dipandang sebagai novum. Padahal ya, di 2016 meskipun dilampirkan di dalam berkas, tetapi jaksa sendiri pada PK 2024 mengakui bahwa bukti ilmiah tersebut, ekstraksi HP tersebut tidak disajikan di persidangan. Bukti SMS tersebut secara tidak terbantahkan membuktikan bahwa almarhumah Vina masih hidup saat dituduhkan terjadi ruda paksa secara bergilir dan pembunuhan yang terjadi katanya pada pukul 21.15 sampai 22.30. Padahal bukti SMS masih ada 22.14.10. Sangat tidak masuk akal, kurang lebih 15 menit terjadi ruda paksa secara bergilir dan pembunuhan dan penyiksaan dan lain-lain dalam 15 menit Pak. Mohon kebijakannya Pak. Ya, kita tahu akhir-akhir ini ada berita bahwa terpidana Marijen dan Balinari dipulangkan ke negaranya atas pertimbangan kebijakan Bapak. Kalau warga negara orang lain, warga negara asing bisa menjadi perhatian Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia, dan kami bangga atas kebijaksanaan Bapak. Kami memohon untuk kasus ini Pak, bagaimana hidup 7 terpidana kasus rekayasa pembunuhan Vina dan Eki ini harus mendekam di penjara sampai seumur hidupnya
sudah hilang masa hidupnya 8 tahun, hampir 9 tahun ini, dan akan hilang sampai mereka mati di penjara hanya karena pertimbangan hakim yang sangat tidak matang, mengabaikan bukti saintifik ekstraksi SMS tersebut yang dipandang bukan bukti baru. Padahal jaksa di persidangan PK di Cirebon tahun 2024 ini mengakui sendiri bahwa itu tidak disajikan di persidangan pada tahun 2016. Kok bisa para hakim ini dengan enteng mengabaikannya? Apakah dia membaca berkas atau cuma duduk-duduk ongkang-ongkang terus memutuskan? Mereka sudah dibayar dengan keringat rakyat yang sebentar lagi PPN 12%. Tidakkah mereka bersyukur atas gaji dari rakyat tersebut? Malah dengan enteng, ya, padahal mereka harusnya mencari keadilan atas nama Tuhan yang Maha Esa dalam keputusan mereka. Yang kedua, jika terjadi pengabaian terhadap digital evidence tersebut yang disengaja oleh para hakim agung pada sidang PK tersebut, maka hal lumrah kalau kami sebagai masyarakat dan rakyat Indonesia yang membayar pajak mereka agar ke para hakim agung tersebut dipecat karena mereka tidak layak lagi disebut sebagai hakim agung. Menggunakan kata agung berarti dia harus ada di atas hukum-hukum formal tersebut, hukum-hukum acara tersebut. Mereka harus jauh di atas tata-tata cara yang formal-formal itu untuk mencari keadilan bagi rakyat, memberikan keadilan bagi rakyat. Yang ketiga, mengingat maraknya mafia perkara di Mahkamah Agung yang terjadi seperti kasus Ronald Tanur di Surabaya yang melibatkan pejabat MA bernama Jarod Richard yang memiliki uang 1 triliun dan 50 kg emas. Maka kami meminta Bapak supaya hal ini tidak terjadi lagi di Mahkamah Agung. Kami meminta untuk mengusut para hakim-hakim agung tersebut. Apakah ada keterlibatan orang-orang semacam Jarod Richard dalam memutuskan PK tersebut? Sangat rasional, Pak, karena pertimbangan mereka dengan enteng mengabaikan scientific evidence. Yang keempat, Bapak Presiden bisa memanggil Kapolri untuk memverifikasi, menanyai tentang ekstraksi SMS oleh Digital Forensik Polda Jabar pada tahun 2016 yang menggunakan Celebrite UVET, alat dari Israel itu, Pak, yang sangat canggih itu, untuk membuktikan kebenaran ekstraksi HP dari almarhumah Vina tersebut. Bapak bisa menanyakan, memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo, tanyakan langsung. Kalau benar, berarti kalau benar ekstraksi tersebut dilakukan oleh Digital Forensik Polda Jabar tahun 2016 dan membuktikan almarhum Vina masih hidup, maka keputusan Hakim Agung tersebut sudah sangat sesat, Pak. Dan rakyat menuntut keadilan. Yang kelima, terkait dengan dugaan plagiarisme atau watak mencontek dari Hakim Agung Yohanes Priyana dan Prim Haryadi yang memutuskan perkara PK Vina Cirebon ini, Pak, sudah sepantasnya mereka dipecat dan tidak layak untuk menjadi Hakim Agung. Cacat sedikit pun sebenarnya sudah menurunkan integritas moral mereka. Public trust sudah jauh dari diri mereka berdua. Dan itu terjadi tanya jawab tersebut pada saat mereka menjadi CHA, calon Hakim Agung. Kenapa mereka dua bisa lolos? Berarti ada yang salah pada Komisi 3 di DPR yang lalu yang meloloskan mereka. Yang keenam, terkait dugaan penyiksaan oleh polisi bernama Rudiana, Aris Papua, dan Gugum Gumilar. Bapak bisa memanggil Kapolri Listio Sigit Prabowo yang katanya telah membentuk tim sus terdiri dari Irwasum lah katanya, Propam lah, Kadif Propam, dan lain-lain yang sampai saat ini ditunggu rakyat. Hasilnya zong alias nihil, Pak.
Kapolri ini sudah biasa mengeluarkan statement di publik tanpa ada hasil, janji palsu. Dan Kapolri inilah yang sudah saya laporkan rekayasa video CCTV Jessica Kumala Wongso oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti dan Muhammad Noel Azhar. Dan didiamkan, Pak. 6 kali saya laporkan Dumas Presisi. Bapak seharusnya secepatnya mengganti orang ini supaya hukum di Indonesia bisa lebih baik, bukan menjadi kepolisian terburuk, terkotor, terkorup se-Asia Tenggara. Memalukan kita, Pak. Malu kita dengan negara-negara tetangga kita dengan kualitas kepolisian semacam ini di bawah pimpinan Listio Sigit Prabowo. Yang ketujuh, Pak, penolakan PK 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Ini memberikan pesan, Pak, bahwa keadilan bagi rakyat kecil itu sudah nihil. Betapa tidak, begitu banyaknya saksi-saksi fakta, begitu banyaknya ahli, begitu kerasnya perjuangan para pengacara, tetapi Hakim Agung yang katanya agung di atas sana dengan enteng meniadakan, mengatakan novum yang diajukan bukan bukti baru. Dia carilah pasal KUHP 163 atau 16 berapa itu, ayat 2. Tidak ada argumentasi apapun mengapa ekstraksi HP itu ditolak. Bukan bukti baru, hanya karena penggunaan diksi baru, lama, baru, lama, yang tidak ada kaitannya dengan keadilan bagi rakyat. Inilah, Pak, ya, bagaimana mengabaikan scientific crime, Kapolri, ya, Listio Sigit Prabowo pernah mengungkapkan bahwa minimnya scientific crime investigation pada kasus Vina Cirebon pada tahun 2016, dan itu sudah diakui. Ketika kita bahas lagi ekstraksi tersebut di persidangan disajikan, ya, supaya ada verifikasi ilmiah, perdebatan ilmiah di persidangan pada tahun 2024 yang lalu, justru itulah yang diabaikan oleh para hakim agung tersebut, yang katanya dokter hukum, magister hukum, tapi pertimbangannya ya cuma pasal-pasal yang dipakai untuk mengentengkan pekerjaannya, mengabaikan, menihilkan pentingnya digital evidence atau scientific evidence tersebut. Oke, Pak Prabowo, inilah mungkin mewakili perasaan masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, kalau ini dibiarkan, para hakim agung yang dibayar rakyat di atas sana dengan enteng mengabaikan bukti-bukti ilmiah tersebut yang bisa melepaskan ke-8 terpidana tersebut, maka rakyat Indonesia tidak ada lagi harapan lagi hidup di Indonesia ini. Tinggal ciduk, terus nanti dibutuhkan orang yang kesurupan dan satu saksi seperti Aib, jadi itu barang. Masuklah kami seumur hidup seperti mereka, tanpa ada scientific evidence. Kami seperti mangsa bagi mereka, yang bisa diambil dari jalan sesuka hati polisi itu untuk naik pangkat-pangkat mereka. Terbukti, Pak, di kasus Vina Cirebon, Jessica Kumala Wongso, itu video CCTV direkayasa oleh Tito Karnavian yang Mendagri Bapak saat ini, yang saat itu menjabat Kapolda Metro Jaya, dan Dirkrimumnya Krisnamurti yang sekarang Irjen, Kepala Divisi Hubungan Internasional. Mereka itulah, Pak, polisi-polisi bejat, jenderal-jenderal, Pak, tidak berhati, berperi kemanusiaan. Itulah yang membuat kami nanti menjadi bangsa untuk karir-karir mereka. Turun tanganlah, Pak, karena kalau kasus Mary Jane dan Bali 9, Bapak bisa turun tangan dengan diskresinya. Kami mohon benahilah hukum di Indonesia ini sebelum yang sesuai prediksi Bapak, Indonesia bisa bubar. Indonesia bubar, pasti akibatnya pertama adalah penegakan hukum yang hancur-hancuran di bawah Jenderal Listio Sigit Prabowo ini. Pecat segera, Pak. Tapi sebelum pecat, panggil dia untuk bertanggung jawab terhadap kasus Vina Cirebon, Kanjuruhan, KM 50,
rekayasa Jessica Kumala Wongso, dan lainnya banyak sekali, Pak. Oke, sekian dan terima kasih dari kami Baligi Academy di Tubian dan Tuba yang indah. Horas.